Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Semoga anak-anak masih semangat, sehat selalu dan bahagia ya Pak Dan Heri. bahagia selalu. Iya, itu yang penting. Iya, betul banget Bu Dina. Nah, kita hari ini ketemu Di tema 7, iya, pembelajaran ke-4, di subtema ke-1 masih sama ya. Subtema ke-1 ini membahas tentang teknologi pangan, ya, perkembangan teknologi produksi pangan. Iya, anak-anak sekarang disiapkan bukunya ya. Disiapkan buku buku tema 7 dan dibuka di halaman 29. Oke, halaman 29. Anak-anakku semuanya disiapkan. Yuk, kita mulai. Pak Heri, di situ ada yang menarik ternyata. Iya, apa itu Pak Heri? Ternyata anak-anak ini berkumpul tetapi memakai pakaian adat yang berbeda-beda. Iya, kayak karnaval gitu ya. Iya. Dulu kalau enggak pandemi SD Takbilu juga pasti ada karnaval ya. Iya. Dan biasanya juga di masa-masa seperti ini. Iya. Ternyata yang menarik ini Bu Dina, iya. Indonesia itu memiliki banyak pakaian adat. Iya. Luar biasa. Makanya itu tidak heran ya kalau kadang Pak Presiden upacara gonta-ganti pakaian adatnya. Karena suku dan kebudayaannya juga bermacam-macam. Dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali. Dan rukun semua. Iya. Dan rukun semua. Nah, sekarang kita baca bacaannya ya Pak Heri. Siap, Dina. Oke, Pak Heri dulu ya Bu Dina. Siap, monggo. Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Kita lanjut paragraf kedua. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan yang lainnya. Ya, ini sekarang Bu Dina lanjut di paragraf ketiga. Lah, di sini nanti ada yang harus kalian garis bawahi ya, anak-anak. Nah, disiapkan pulpen merah boleh, stabilo boleh ya, atau pensil. Nanti diingat-ingat ini bagian yang penting dari keanekaragaman budaya, gitu ya. Iya. Nah, sekarang Bu Dina bacakan. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Nah, Udin membawa combro dari Sunda. Silahkan kata combro dari Sunda kalian garis bawahi ya. Combro dari Sunda. Lanjut. Iya. Nah, sekarang Edo membawa kue sagu dari Papua. Kalian garis bawahi kue sagu dari Papua. Ya. Lalu Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Kalian garis bawahi anak-anak, sate lilit dari Bali. Ya. Sate lilit dari Bali. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Beni membawa panada dari Manado. Garis bawahi panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Kalian garis bawahi keripik singkong dari Padang. Iya, keripik ya. singkong. Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Wah. Nah, ini kalian biasanya garis saat bawahi. Imlek ini ya. Iya, kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Silahkan kalian garis bawahi. Nah, lanjut ya. Pada hari itu, semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Nah, ini juga harus kalian garis bawahi. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik atau lebih hebat. Nah, itu ya anak-anak. Nah, ternyata bagus sekali ya Pak Heri. Teks bacaannya ini isinya tentang keanekaragaman kebudayaan, terutama tadi makanan khas daerah. Iya. Nah, ini merinding Bu Dina saya. Iya. Dan makanan khas daerah yang beraneka ragam itu kita tidak boleh mempermasalahkannya. Iya. Kita harus saling
menghargai, tidak boleh tidak boleh diperdebatkan. Bahkan itu suatu keuntungan Bu Dina. Iya. Kayak misalnya di daerah kita makanan khasnya kalau Solo itu kan selat. Iya. Lah kadang kan kita juga penasaran Pak Beda rasanya kayak apa ya? Nah, gitu kan. Kayak apa? Terus kue keranjang seperti apa ya? Jadi penasaran. Jadi ya. penasaran. Jadi wisata kulinernya Indonesia betul, itu wisata Pak. kulinernya. Betul Kalau sekali. daerah manapun kita bisa Iya. icip ya. Bisa. Itu luar Iya. biasa. Sekarang kita lanjut Pak Heri di Iya. halaman 31 31 anak-anak ya. ya. Di halaman 31 ada gambar Siti. Iya. Nah, Di atasnya ada teks bacaan oh Pak iya Heri. betul ada teks bacaan. Iya. Coba dibacakan. Siap. Iya. Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah. Iya. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Iya. Nah, di halaman 31 ini Iya. ternyata anak-anak diminta untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, ternyata ada caranya Pak Oh, ada Heri caranya ya? mengutarakan pendapat itu. Tidak langsung. Iya. Nah, Itu tidak ya. harusnya gimana ini Pak Heri? Ini Iya. pasti pinter ini. Iya. Coba nih. Kalau kita langsung, gitu kan, wah, Kesannya tidak teratur ya. Iya, tidak Nah, sistematis. tidak sistematis. Iya. Jadi ternyata anak-anakku semuanya, kalau kita ingin memberikan pendapat, itu ada caranya. Iya. Yang pertama, saat kita mau memberikan pendapat, misalnya kalau ini tidak ditulis, kalau misalnya kita sedang berdiskusi harus mengacungkan jari atau Iya. mengacungkan tangan seperti ini, Iya. ditunjuk baru kita Berbicara. berbicara. Tidak menyela pembicaraannya, Iya, tidak betul. memotong pembicaraan. Jadi bisa teratur, semua bisa Iya, didengarkan. iya. Setelah diberi kesempatan, baru kita Mengutarakan. Terus kemudian saat mau memberikan pendapat, ya kan, kita awali dengan kata-kata misalnya menurut pendapat saya. Iya, menurut pendapat saya atau pendapatku Pendapatku adalah. nah, seperti itu. Itu. Terus kemudian yang ketiga, Iya. nah, saat menyampaikan pendapat kita harus menggunakan bahasa baku Iya. dan juga yang Sopan. Jangan Dan sampai menyinggung. jangan sampai Iya, menyinggung jangan sampai karena kita menyinggung. harus saling menghargai. Betul sekali. Ya kan? Iya. Seperti itu. Jadi itu ya anak-anakku semuanya, ketika kita menyampaikan pendapat, Iya. diawali dengan menurut pendapatku atau Iya. mungkin pendapatku adalah, terus kemudian disampaikan dengan bahasa baku dan sopan. Betul sekali. Bahasa baku itu apa Bu Dina? Bahasa yang sesuai dengan Kaidah bahasa kaidah Indonesia. bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya menurut saya, kamu, Ya. ya itu baku. Menurut aku, Nah, benar nggak Pak? itu juga bisa Iya. kalau dengan teman. Oh, dengan teman. Ah. Tapi kalau dengan tulisan, Iya, lebih bagusnya menurut saya. menurut saya, iya. Gitu Dan ya. jangan menurut lo. Ah. Ini nggak baku. menurut lo, menurut lo gimana? Menurut gue. Menurut gue lah. Itu Nah, tidak itu baku. bahasa yang tidak bagus. Tidak bagus, ya. ya. Kurang pantas Iya, jadi digunakan. anak-anak biar tahu ya mana yang baku, mana yang Oke, tidak oke, baku. oke. Gitu nggih. Nah, sekarang anak-anak nanti silahkan ditulis pendapatnya ya Iya. di halaman 31. Berpendapat tentang yang tadi ya Bu Iya, Dina? yang teks baca yang dibacakan Pak Heri tadi, jika ada kesulitan boleh didiskusikan dengan orang Orang tua. Nah, sekarang Pak Heri sama Bu Dina mau lanjut nih di Lanjut di halaman 32 ya, anak-anak amati ya. gambar dan informasi berikut. Iya, masih dengan informasi dan menulis ini Pak ya. Iya. Oh, ini kayaknya ini tokoh-tokoh hebat semua. Oh ini, Bu. iya, di situ ada Oh, ini ada Pak dan Presiden, Wakil Presiden. ada Pak Wakil Ternyata. Presiden, terus kemudian ada Presiden yang telah lalu. Iya. Ya kan, iya. itu ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Iya. terus kemudian itu ada, wah ini idolanya kita. Zaman kecil kita berimpian pengen jadi Iya, Pak Pak Habibie. Iya, pengen Iya. pengen bikin pesawat. Iya, pengen jadi pesawat. Iya, seperti Iya. itu. Nah, Yuk. nah, ternyata ini Bu Dina bacakan ya Pak Heri ya. Iya, siap, Bu Dina, Nah, silakan. pada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.
Walaupun memakai pakaian yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, ini masih tentang seputar kita harus menghargai perbedaan. Dengan menghargai maka akan terjadilah yang namanya persatuan dan keutuhan. Seperti itu. Nah, di halaman 33 Pak Heri itu ada teks, ada pertanyaan. Maaf ya, ada pertanyaan. Anak-anak menjawab pertanyaan ini ya, Bu. Iya, sesuai dengan tadi teks yang Bu Dina bacakan. Mudah sekali ya Pak Heri itu ya. Yang dipakai apa? Silakan dijawab ya. Silakan dijawab. Terus apakah penting? Kalau iya berikan alasannya. Iya, betul ya sekali. Kan? Oke. Lanjut Itu. ya anak-anak ke halaman 34. Pengolahan singkong. Betul sekali. Nah, Bu Dina suka singkong? Suka. Wah, Suka sekali. Ini pohong bahasa Jawa. Pohong ya kan. Ya, kita ke halaman 34. Di situ ada pengolahan singkong. Nah, ada 3 paragraf di situ ya Pak Heri ya. Iya, ada 3 paragraf. Iya, anak-anak sudah bisa membedakan ya paragraf 1, 2, 3 sudah bisa ya Bu Dina. Harusnya sudah bisa Pak Heri. Dari paragraf 1 ke 2 itu biasanya ada jedanya. Ada jedanya ya. Lalu paragraf ketiga juga ada jedanya. Nah, ini ada juga Pak Heri yang di awal paragraf itu menjorok ke kanan. Iya, itu nanti biasanya dipelajari di kelas atas ya. ya. Menjorok ke kanan, tapi di kelas 3 ini ditandai dengan ada jeda. Seperti itu. Itu ya. Nah, sekarang kita bacakan teks bacaannya Pak Heri ya. Paragraf ke-1 Pak Heri aja. Oke, silahkan. Ya, pengolahan singkong, judulnya pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Bu Dina. Oke, sekarang Bu Dina lanjut. Nah, sebelumnya kita lanjut, tadi ada yang dibacakan Pak Heri itu, ada yang teks bacaan ya. Ada yang digarisbawahi warna kuning. Nah, warna kuning itu merupakan kalimat utamanya ya anak-anak di paragraf yang pertama. Nah, sekarang Bu Dina bacakan paragraf yang kedua. Nah, sambil mencari kalimat utamanya. Oke. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Nah, kita stop dulu, kita mencari kalimat utamanya ya, anak-anak. Nah, kalimat utama di paragraf yang kedua ini ada di kalimat yang pertama, yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Silahkan digarisbawahi ya. Bukunya anak-anak digarisbawahi ya. Bu Dina ulang ya, kalimat pertama yang digarisbawahi yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Itu adalah kalimat utama dari paragraf yang kedua. Sekarang Bu Dina lanjut di paragraf yang ketiga. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dagak-dagak, kara kaliang, rendang singkong, dan karupak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, sekarang Bu Dina garisbawahi bersama anak-anak nanti di paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah masih tetap di kalimat yang pertama, yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, itu ya. Nah, sekarang anak-anak ya, kita sudah paham ya anak-anak ya. Jadi yang tadi di paragraf yang pertama itu ada kalimat yang pertamanya yang berwarna kuning, lalu yang kedua dan ketiga juga sudah digaris bawahi. Itu nggih. Nah,
Nah, sekarang kita lanjut Pak Heri di halaman 35. Nah, di Ya, sini anak-anak diminta untuk memilih. Maaf, dari tadi menggaris terus jadi Iya, terbawa jadi ini Pak terbawa. Heri. Iya, anak-anak diminta untuk memilih Pak Heri. Memilih yang paling awet ini ya, Bu? Iya, ini semuanya makanan yang berasal dari Sumatera Barat ya. Dan ini yang semua dari singkong ya, Bu? Iya, dan semua olahan dari singkong. Nah, di sini anak-anak disuruh milih yang awet Pak Heri. Iya. Yang awet dan tahan lama yang mana? Iya, ternyata tapi ini ada sebuah fakta menarik. Apa Pak Heri? Ternyata hanya dari singkong bisa jadi macam-macam Iya, makanan. macam-macam ya. Ini Dari nama- mulai daunnya sampai Iya, sampai akar-akarnya itu ya Pak ya. Luar biasa. Subhanallah ya Pak ya. Iya, itu namanya teknologi pangan. Ya, Iya, luar iya, biasa. iya, luar biasa. Nah, kalau kita lihat anak-anak bisa lihat di bukunya sendiri-sendiri Iya, ya, iya. atau mungkin di belakang ini, tapi lebih enak kalau lihat di bukunya Iya, sendiri. iya, iya. Nah, anak-anak bisa lihat di situ ada 7 jenis makanan, Iya. ya kan? Lah, makanan itu biasanya akan awet kalau diolah yang nantinya namanya pengawetan makanan. Iya, dikemas, diawetkan, dikemas. Iya, Nah, itu benar. biasanya lebih awet ya Pak. Jadi lebih awet. Lah, sebelum itu coba ini Pak Heri menyampaikan ke anak-anak biar nanti anak-anak bisa milih. Oh iya, bisa membedakan. Membedakan Iya, kira-kira yang iya. awet yang mana. Iya. Jadi ternyata salah satu cara biar awet itu bisa dengan cara dikeringkan. Oh Jadi iya. dimasak dalam wujud kering. Gitu. Itu jadi lebih awet. Lebih lama ya, bisa Iya. sampai 3 bulan tadi ya. Iya, seperti itu. Terus kemudian dengan cara dikemas. Nah, kan kemarin Dibungkus. sudah ada ya dibungkus Iya. dengan kedap Kedap udara, udara, ya kan, betul seperti sekali, itu iya. atau yang lainnya. Nah, kira-kira dari 7 makanan ini mana ya yang awet? Nah, Berarti yang awet itu yang kering-kering ya Pak Heri iya, ya. betul, Iya, yang kering-kering. kering-kering itu nanti. Nah, ini anak-anak bisa pilih nih. Jadi yang Iya. masih basah-basah ada kuah-kuahnya itu berarti Nah, nanti tidak tahan tidak tahan lama, gitu ya. Kita Nah, lihat yang pertama, Oke. gulai singkong. Nah, gulai kira-kira bisa tahan 3 bulan dari itu. Ini seingat Pak Heri ya Bu Dina, karena ini pakai santan. Ah. Santan itu biasanya bertahannya cuma 1 hari. Ya. Oh, sekali. Tapi kalau orang Kecuali zaman dulu kalau- dipanasin. Diangetin kayaknya. Iya, tapi itu tidak bertahan lama. Iya, dan itu enggak baik buat kesehatan. Tidak baik untuk Iya. kesehatan ya. Berarti gulai singkong termasuk yang tahan lama atau tidak, Nana? Oh, berarti bukan ya, karena tadi Bukan. yang basah-basah tadi kan Iya. tidak termasuk yang tidak tahan. Tidak tahan. Terus kemudian tarak kaliang. Iya. Ini kalau di Jawa kayaknya mirip ini Bu. Potel. Mirip ya kan? Potel. Iya, potel Iya, kalau iya, di iya, Jawa tarak itu kaliang. namanya biasanya Iya. kayaknya potel ini tidak tahu namanya benar potel atau hanya mirip-mirip saja ya. Enggak. Dan itu saya ingat Pak Heri bertahannya sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Iya. Tadi juga sudah disebutkan di teks bacaan bisa sampai 3 bulan atau 3 lebih. bulan. Nah, luar biasa. Nah ini Kemudian- berarti termasuk yang bisa diawetkan Pak? Iya betul. Oh, yang iya, awet termasuk ya. yang tahan lama. Nah nanti selanjutnya di situ ada dakak-dakak, Iya. kerupuk sinjai, kacimuih, kue talam dan Singkong. rendang singkong. Anak-anak silahkan Silahkan memilih pilih sendiri. yang mana ya yang paling Iya. awet. Boleh ya Anak- anak-anak nyari informasinya, mungkin diketik di Google dakak-dakak Oh. makanan apa terus nanti Iya. bertahan berapa lama Oh. kan nanti tahu. boleh, Boleh ya? boleh, iya Ya, boleh. seperti Boleh itu. tanya ke orang tua juga. Juga boleh. Boleh. Ya, kita lanjut ya anak-anak ke halaman 36. Nah, 36 ini tadi ternyata berkaitan dengan teks bacaan yang tadi Bu Dina baca di paragraf 2 dan 3, Pak Heri baca di paragraf 1 tadi. Oh, Nah, iya. yang paragraf 1 Yang itu halaman sudah 34 tadi dituliskan. ya? Iya, yang Iya. paragraf 1 yang dibaca Pak Heri tadi Iya. dituliskan kalimat, Kalimat utamanya. utamanya. Nah, kalimat utamanya yang berwarna kuning tadi loh ya. Iya. Nah, itu sudah ditulis di situ. Nah, sekarang anak-anak menuliskan paragraf yang kedua Kedua dan dan ketiga. ketiga. Yang tadi sudah sesuai instruksinya Bu Dina. Sudah Yang digaris-bawahi. Iya, tadi. betul. Jadi anak-anak tinggal menuliskan. Iya. Lalu setelah kalian menuliskan intinya di paragraf 2 dan ketiga, lanjut di bawahnya yaitu membuat ringkasan. Nah, Iya, mengingat kembali. iya, betul. Kemarin sudah disampaikan sebenarnya, Iya. tapi kita perlu ingat kembali. Iya. Gimana Pak Eri cara membuat Cara ringkasan? membuat ringkasan Iya. itu kan langkah pertama kita baca teksnya. Iya, tadi sudah. Sudah, Iya. ya, sudah kita lewati ya. Iya. Terus kemudian temukan kalimat utama Itu mana. juga Oh, sudah sudah ya, Bu, tadi. sudah. Iya. heeh. Ditulis kalimat utamanya. Oh, Iya. ini tadi Ini tugasnya tadi, menulis ya. anak menulis. Terus setelah ditulis kalimat utamanya, Iya. kalimat utamanya itu ditulis ulang menjadi satu. Iya, digabung Nah, anak. Iya, digabung dalam Iya. satu paragraf. Jadi satu paragraf.
kita mudah membuat ringkasan. Sekali. Kalau zaman dulu belum tahu tulis semua ya Bu. Iya, ditulis semua, ditulis Tulis semua. semua, ya kan, Wah, ya. enggak apa-apa. Tapi sekarang sudah tahu, jadi Sudah sesuai tahu. dengan instruksi. Instruksi. Gitu Jadi- ya anak-anak. Iya. Iya, paham ya? Iya. Mudah sekali ya, Mudah, Nak. ya. Dan ternyata ini sudah sampai terakhir. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran 4 sudah Sudah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Dipahami. anak-anak. Intinya hari ini kita belajar yang pertama tadi tentang keberagaman, Betul sekali. ya kan, keberagaman Terutama budaya, makanan daerah. makanan daerah, terus kemudian tentang teknologi pangan, Betul sekali. dan kemudian meringkas Iya. teks, ya. Satu lagi Pak, berpendapat. Oh iya, berpendapat, memberikan Iya, pendapat. memberikan pendapat. Nah ini Iya. kalau anak-anak masuk pasti Pak, saya mau Iya, berbahasa anak-anak diberi dulu ini, ya." kesempatan untuk berdiskusi ya Pak. Diskusi. Iya, tapi karena masih masanya seperti ini enggak apa-apa, anak-anak menuliskan saja. Iya. Itu nggih, alhamdulillah sudah selesai Pak Ari Sudah materi selesai. tema Materi tema 7, Iya, subtema subtema ke-1, 1 pembelajaran. pembelajaran 4. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.